masih bisa kita memberi pandangan, kita beri pandangan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau nggak bisa kita doakan. Kan kita menjaga. Lalu enakan orang yang berbuat salah dong daripada kita yang. Nah, lebih berat mana, lebih mending mana? Lah, beratan yang. Kalau di dalam segi hukum pada umumnya hanya fisik yang dilihat orang itu berpuasa. Tetapi di dalam hukum Tuhan yang dilihat apanya kan? Hati manusia. Kan udah jelas. Aku tidak melihat wajah kamu, bentukmu, rupa kamu, yang kulihat ialah isi hati kamu. Makanya dari puasa itu bisa menimbulkan dua kesenangan. Kesenangan pertama dia berbuka. Nah, berbuka kesenangan pertama di dalam. Kesenangan kedua bertemu Tuhan. Pertama berbukanya buka apa nih? Berbuka di sini bukanlah berbuka makan dan minum. Iya kan jelas kalau begini. Tetapi terbukanya hijab dari dinding penghalang antara manusia dengan Tuhannya. Disitulah dia terjadi pertemuan. Coba sesuai dengan perkataan Umar bin Khattab. Hatiku melihat Tuhanku karena Allah telah mengangkat hijabku. Berarti kan? Nah ini hatiku telah melihat Tuhanku karena Allah telah membuka hijabku. Nah hatinya itu siapakah yang membuka? Tuh ya, lo jangan menjawab dulu. Terus apa-apa udah menembak aja. Dan hatiku telah melihat Tuhanku setelah hijabku terbuka. Siapa ya? Apakah benar itu dia melihat hatinya, sedangkan hati kan beda loh Pak. Hati dengan mata. Kalau mata kan melihat. Kalau hati kan bukan melihat. Merasakan atau melihat yang sebenarnya tuh ya. Lalu setelah dia membuka mengenal Tuhannya, siapakah yang membuka hatinya itu? Nah kan yang membuka hatinya itu siapa? Nah ini perlu diperjelaskan karena kan banyak kan orang berselangan. Enak aja membuka hati lu siapa? Bukannya lu apa siapa kan gitu. Makanya kan lanjutannya apa? Hatiku melihat Tuhanku karena terbuka hijabku dengan takwa. Dengan rasa kepatuhan kita, ketaatan kita, bisa terjadi nur itu masuk kepada dia. Dari kegelapan timbul keterangan, terbukalah kepada satu hijabnya, sehingga dia bisa dapat mengenal kepada Tuhan. Kita tidak pernah berpikir, hanya lahirnya berpikir. Hati kita yang sudah terlanjur tertutup dosa, tertutup hijab, nggak pernah kepikir nggak gitu? Belum. Kan nggak pernah kepikir kan? Ya merasa benar aja biasanya. Sedangkan dosa itu ialah penyakit hati. Bila mana hati itu baik-baik keseluruhannya, hati itu rusak keseluruhannya. Kita nggak pernah berpikir. Yang kita pikir hanya bersifat lahir aja. Nah ini kan tadi kita bicara setelah terbuka hijabku, terus masuklah nur atau takwa. Takwa baru masuklah si nur. Nah banyak kan orang kan mengatakan gini Pak, ini nur umpama ya, tanpa nur kan kita tidak bisa melihat kan gitu istilahnya ya. Tanpa nur tidak bisa melihat. Apakah itu nur suatu ada jenisnya? Yang dikatakan jenis itu kan nyata lah wujudnya kita lihat nur. Nah ini umpama ini namanya sinar ya. Banyak kan orang mengatakan nur dengan sinar itu sama. Cahaya. Iya, sinar cahaya itu sama. Karena kan yang nggak ngerti, wah nur itu ada diri gua terang banget, kehidupan gua udah enak banget ini. Kan gitu udah kagak perasa kan. Serupa tapi tak sama. Nah itulah tentang itu. Kalau nur itu perbedaannya, dia mempunyai suatu wujud. Bisa patroma. Arti nur itu kan cahaya. Cahaya itu artinya apa kan? Terang. Nah, kan pernah ada wujudnya. Bisa lampu. Tuh, bisa bohlam, bisa bohlam jantung,
ada macam-macam lah, bentuknya. ya. Nah, ini nur yang sebenarnya. Nur yang sebenarnya. Dengan nur itulah makanya kamu akan mengetahui sesuatu yang belum pernah kamu ketahui. Maka diartikan wal akhirah wal akhiru. Awal wal akhirah. Ya kan katakan dengan adanya Wal dengan akhiru wal penerangan. Nah kan itu awalnya Muhammad tuh. Iya. Akhirnya siapa? Ah, Kan ada penerangnya, ada wujudnya, sama-sama cahaya kan? Di bahasa kita aja kan gitu. Kebanyakan Dia kan berbeda. pada nerangin begitu. Tuh makanya ada satu pelita hati kan. Kalau bahasa ini lampion apa tuh kalau bahasa lampion kan? Tuh dekat lampu-lampu. Ya banyak orang Menerangkan dirinya kan itu. Nah dari situlah dia akan tahu yang ada di dalamnya. Tanpa itu ya nggak bisa. Dari mana dasarnya? Jadi garis besarnya begini bang, orang yang berpikir begini dah, ini berpikirnya begini ya. Abang umur 50 tahun, 10 tahun abang benar. Abang niat berpikir tentang 10 tahun abang udah berbuat benar. Ya. Nah, umpamanya seperti itu. Udah berbuat benar ya. Ya. Kemarin abang nggak pikirin, ya kan? Kan itu perlu diperhitungin. Yang 40 tahun abang berbuat baik dan berbuat dosa kan harus dibayar. Ini enak banget kalau abang 40 tahun terus abang berbuat dosa 10 tahun abang lunas. Ya kecuali sih umpamanya orang itu udah mati, lain cerita. Baik keujungannya kan. Kan kita masih hidup. Lalu cara perhitungannya gimana? Hah? Perhitungannya. Bagaimana cara perhitungannya kita untuk membalas dosa? Bermacam jalannya. Bisa diancam penyakit. Kalau istilah harta benda bisa hilang.